Generasi baru Palestina memancarkan cahaya kemenangan. Bagaimana pemaparan kajiannya? Ayo kita simak bersama-sama berikut ini. Setelah perjanjian Piagam Cahaya disepakati, Palestina memasuki era baru, sebuah masa yang disebut oleh rakyatnya sebagai zaman cahaya. Lentera di Menara Nur terus bersinar, kini tidak hanya sebagai simbol negeri itu, tetapi juga sebagai lambang persatuan umat manusia. Meski demikian, Iskandar menyadari bahwa ujian bagi keimanan dan keadilan tidak akan pernah berakhir. Pada suatu hari, Safia, yang kini menjadi salah satu ulama muda paling dihormati di Palestina, datang kepada Iskandar dengan sebuah kekhawatiran. "Wahai pemimpin kami," katanya dengan nada serius, "walaupun cahaya Palestina telah menyinari dunia, aku khawatir manusia akan kembali lupa. Sejarah menunjukkan bahwa kejayaan sering membawa kelalaian. Bagaimana kita memastikan bahwa cahaya ini tetap hidup, tidak hanya di Menara Nur, tetapi juga di hati setiap manusia?" Iskandar terdiam sejenak. Kata-kata Safia mengingatkannya pada peringatan Syaikh Al-Basir bertahun-tahun lalu. Ia menyadari bahwa tantangan terbesar Palestina bukanlah menjaga tanah mereka dari musuh luar, tetapi menjaga hati rakyatnya dari godaan dunia. "Engkau benar, Safia," jawab Iskandar. "Menara Nur hanyalah simbol. Cahaya yang sejati adalah cahaya iman di hati manusia. Kita harus memastikan bahwa generasi berikutnya memahami ini." Untuk itu, Iskandar menginisiasi sebuah gerakan baru yang dikenal sebagai Nur Insaniyah atau cahaya kemanusiaan. Gerakan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai iman, keadilan, dan kasih sayang dalam hati setiap individu, dimulai dari anak-anak kecil hingga pemimpin-pemimpin dunia. Sekolah-sekolah dan pusat pembelajaran di Palestina mulai mengajarkan tidak hanya ilmu duniawi, tetapi juga nilai-nilai spiritual yang diajarkan dalam kitab-kitab Bukit Nur. Anak-anak diajarkan untuk melihat diri mereka sebagai penjaga cahaya, yang bertanggung jawab untuk menerangi dunia dimanapun mereka berada. Selain itu, Iskandar membangun Lembaga Lentera Dunia, sebuah pusat pelatihan internasional di Darul Amanah. Di sini, orang-orang dari seluruh dunia datang untuk belajar bagaimana memimpin dengan hikmah, menjaga keadilan, dan menyebarkan kedamaian. Sementara itu, ancaman baru kembali muncul. Kali ini, ancaman itu tidak berupa serangan fisik, tetapi berupa kemajuan teknologi yang digunakan untuk menyebarkan kebohongan, fitnah, dan perpecahan. Banyak orang mulai bergantung pada teknologi tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral, dan cahaya iman di hati mereka perlahan redup. Iskandar, meski telah menua, memimpin seruan global untuk mengingatkan umat manusia tentang pentingnya mengendalikan teknologi, bukan dikendalikan olehnya. Dalam sebuah pidato yang disiarkan ke seluruh dunia, ia berkata, "Teknologi adalah alat, bukan tujuan. Jika kita membiarkan teknologi meredupkan cahaya di hati kita, maka kemajuan itu tidak lain adalah kehancuran." Pidatonya menginspirasi banyak orang, tetapi tidak semua mendengarkan. Beberapa pihak yang diuntungkan oleh kekacauan teknologi berusaha membungkam suara Palestina. Namun, gerakan Nur Insaniyah telah tertanam dalam hati banyak orang. Cahaya itu menyebar seperti api kecil yang tumbuh menjadi nyala besar, menyinari sudut-sudut dunia yang paling gelap. Pada suatu malam yang tenang, Iskandar berdiri di atas Bukit Nur, ditemani Safia. Lentera di Menara Nur bersinar lembut, dan angin malam membawa aroma damai yang mengingatkan pada masa-masa perjuangan berat di masa lalu. "Safia," kata Iskandar, "ingatlah, perjuangan ini tidak pernah selesai. Setiap generasi akan menghadapi ujiannya sendiri. Tapi jika cahaya di hati mereka tetap hidup, maka mereka akan selalu menemukan jalan."
Safia menatap gurunya dengan penuh rasa hormat. Kami akan menjaga cahaya ini, Iskandar. Seperti yang telah engkau ajarkan kepada kami. Cahaya ini tidak akan pernah padam, selama iman tetap menjadi pedoman kami. Malam itu, Iskandar memimpin doa bersama di atas bukit. Dalam doanya, ia memohon kepada Allah agar cahaya Palestina terus menyinari dunia, tidak hanya melalui simbol-simbol fisik, tetapi melalui hati setiap manusia yang beriman. Ketika fajar menyingsing, cahaya matahari pertama menyentuh lentera Menara Nur, memantulkan kilauan yang tampak hingga ke kejauhan. Cahaya itu seolah-olah berkata kepada dunia, selama ada iman di hati manusia, cahaya ini akan selalu hidup. Palestina bukan hanya sebuah tempat, tetapi juga sebuah pesan. Pesan tentang kekuatan iman, keberanian, dan cinta kepada kebenaran. Iskandar tahu bahwa tugasnya hampir selesai. Cahaya itu kini tidak lagi bergantung pada dirinya, tetapi pada rakyat Palestina dan seluruh umat manusia yang telah mengambil bagian dalam perjuangan ini. Dan demikianlah, Palestina terus menjadi tanah yang tidak hanya menjaga cahaya, tetapi juga menanamkannya di hati setiap orang yang mendengarnya. Lentera di Menara Nur tetap bersinar, tidak hanya di langit, tetapi juga dalam jiwa manusia di seluruh penjuru dunia. Lentera di Menara Nur kini bukan hanya simbol keberkahan, tetapi juga tanda perjalanan panjang yang telah membawa cahaya ke seluruh dunia. Iskandar, yang kesehatannya mulai melemah, memutuskan untuk menyerahkan kepemimpinan kepada generasi baru. Dalam sebuah pertemuan besar di padang doa, ia berdiri dengan tongkatnya, dikelilingi oleh ribuan rakyat yang mencintainya. Di sisi kanannya berdiri Safia, dan di sebelah kirinya, para pemimpin muda yang telah teruji dalam menjaga amanah. Wahai rakyat Palestina, ujar Iskandar dengan suara yang lembut namun penuh kekuatan. Segala puji bagi Allah, yang telah menjaga kita dan memberikan cahayanya kepada negeri ini. Hari ini, aku serahkan amanah ini kepada generasi baru, yang telah Allah pilih untuk melanjutkan perjuangan ini. Ingatlah, cahaya ini bukanlah milik seorang pemimpin, tetapi milik setiap hati yang beriman. Safia, yang kini menjadi pemimpin spiritual Palestina, melangkah maju. Dengan rendah hati, ia menerima tanggung jawab itu dan berjanji di depan rakyatnya. Kami, generasi baru, berjanji untuk menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kami akan memastikan bahwa cahaya ini terus bersinar, tidak hanya di Palestina, tetapi di setiap tempat yang membutuhkan kebenaran dan keadilan. Masa transformasi. Di bawah kepemimpinan Safia dan timnya, Palestina memasuki era transformasi yang luar biasa. Teknologi dan tradisi disatukan dengan harmoni, menciptakan keseimbangan antara kemajuan duniawi dan nilai-nilai spiritual. Darul Amanah berkembang menjadi pusat pendidikan internasional, di mana ribuan pelajar dari seluruh dunia datang untuk mempelajari ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Safia meluncurkan inisiatif baru bernama Nur Ummah, sebuah gerakan global yang menghubungkan komunitas-komunitas di seluruh dunia untuk bekerja sama dalam proyek kemanusiaan. Dari membangun sekolah di daerah terpencil hingga menyediakan akses air bersih, Nur Ummah menjadi wujud nyata dari cahaya Palestina yang menjangkau setiap sudut dunia. Namun, dunia tetap penuh tantangan. Gelombang ideologi yang mencoba memecah belah umat manusia mulai muncul kembali, membawa perpecahan dan kebencian. Beberapa pihak berusaha menodai nama Palestina, menyebutnya sebagai ancaman bagi keseimbangan dunia. Ini adalah ujian baru, ujar Safia dalam sebuah pertemuan darurat di Masjid Al-Wadi. Tapi kita telah belajar dari masa lalu.
Cahaya tidak melawan kegelapan dengan kekerasan, tetapi dengan menerangi jalan yang benar. Kita harus bersabar, bijak, dan tetap berpegang teguh pada prinsip kita. Keajaiban baru. Di tengah ketegangan yang meningkat, sebuah peristiwa luar biasa terjadi. Pada suatu malam, ketika langit Palestina dipenuhi bintang, lentera di Menara Nur memancarkan cahaya yang lebih terang dari biasanya. Cahaya itu membentuk pola seperti jaring di langit, terhubung ke arah berbagai penjuru dunia. Para ilmuwan yang menyaksikan fenomena itu tercengang. Mereka menyebutnya sebagai jaringan cahaya, sebuah fenomena alam yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Namun, rakyat Palestina percaya bahwa itu adalah pesan dari Allah, mengingatkan umat manusia bahwa cahaya kebenaran adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan oleh jarak atau perbedaan. Fenomena ini membawa dampak besar. Banyak orang yang sebelumnya ragu mulai memahami pesan Palestina. Mereka menyadari bahwa perjuangan negeri itu bukan hanya tentang tanah atau kekuasaan, tetapi tentang menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang suci. Puncak amanah. Pada suatu pagi yang tenang, Iskandar dipanggil kembali oleh Sang Pencipta. Rakyat Palestina berkumpul dalam suasana haru untuk mengantar pemimpin mereka ke peristirahatan terakhir. Sebelum wafat, Iskandar meninggalkan pesan terakhir kepada Safia dan rakyatnya. Cahaya ini milik Allah. Tugas kita hanyalah menjaganya tetap menyala, dengan iman, kasih sayang, dan perjuangan yang tulus. Jika kalian tetap bersatu dan menjaga amanah ini, maka cahaya ini akan terus menyinari dunia hingga akhir zaman. Pemakaman Iskandar menjadi momen refleksi bagi seluruh rakyat Palestina dan dunia. Lentera di Menara Nur tetap menyala, seolah-olah menyampaikan pesan bahwa meski pemimpin pergi, perjuangan akan terus berlanjut. Warisan abadi. Generasi baru Palestina melanjutkan perjalanan dengan semangat baru. Mereka menyebarkan pesan cahaya melalui ilmu, teknologi, seni, dan kemanusiaan. Dunia mulai berubah, sedikit demi sedikit, mengikuti jejak Palestina sebagai negeri yang menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Cahaya di Menara Nur tidak hanya menjadi simbol Palestina, tetapi juga menjadi inspirasi global. Dan di hati setiap manusia yang menerima cahaya itu, mereka menyadari bahwa tugas mereka bukan hanya menjaga cahaya itu tetap hidup, tetapi juga meneruskannya kepada generasi berikutnya. Demikianlah, perjuangan Palestina menjadi kisah yang tidak pernah berkesudahan, karena ia adalah kisah tentang cahaya yang terus hidup di hati manusia, yang membawa harapan, iman, dan cinta ke seluruh dunia. Waktu terus bergulir, dan Safia bersama generasi barunya berhasil menjaga cahaya Palestina tetap bersinar. Namun, tanda-tanda perubahan mulai terasa. Dunia bergerak semakin cepat, dan tantangan baru muncul dari arah yang tak terduga. Teknologi yang terus berkembang memberikan kemudahan, tetapi juga membawa tantangan bagi nilai-nilai kemanusiaan. Safia, menyadari pentingnya regenerasi, memutuskan untuk menyerahkan tongkat estafet kepada generasi yang lebih muda. Dalam sebuah pertemuan akbar di Padang Cahaya, sebuah tempat bersejarah yang sering menjadi lokasi pertemuan penting, Safia mengumpulkan para pemimpin Palestina dan tokoh-tokoh dunia yang telah terinspirasi oleh pesan cahaya. Lentera di Menara Nur bersinar terang, seolah-olah menyaksikan peristiwa penting yang akan terjadi. "Wahai saudaraku," ujar Safia dengan suara lembut namun penuh wibawa, seperti yang diajarkan oleh Iskandar kepada kita, cahaya ini bukan milik seorang pemimpin, tetapi amanah yang harus diteruskan. Hari ini,
Aku menyerahkan tanggung jawab ini kepada mereka yang telah dipilih oleh Allah untuk melanjutkan perjuangan ini. Ia kemudian memanggil dua pemuda berbakat yang telah menunjukkan kepemimpinan luar biasa. Faris, seorang ahli teknologi yang menggunakan kemampuannya untuk menyebarkan nilai-nilai keadilan, dan Laila, seorang aktivis muda yang dengan gigih memperjuangkan hak-hak kaum tertindas di seluruh dunia. Faris dan Laila, kata Safia, hari ini kalian tidak hanya menerima tanggung jawab untuk memimpin Palestina, tetapi juga untuk menjaga cahaya iman yang telah membawa kita sejauh ini. Ingatlah, kepemimpinan adalah amanah, bukan kehormatan. Tugas kalian adalah melayani, bukan memerintah. Perjalanan baru dimulai. Setelah penyerahan itu, Palestina memasuki era yang penuh semangat baru. Faris memanfaatkan kemajuan teknologi untuk membangun sistem komunikasi global berbasis etika dan transparansi. Dengan dukungan para ilmuwan, ia menciptakan jaringan cahaya dunia, sebuah platform yang menghubungkan komunitas global untuk berbagi ilmu, budaya, dan nilai-nilai kebaikan. Sementara itu, Laila memimpin kampanye besar-besaran untuk menyelesaikan konflik di berbagai belahan dunia. Dengan membawa pesan perdamaian dari Palestina, ia berkeliling ke tempat-tempat yang paling membutuhkan harapan, membawa lentera kecil sebagai simbol cahaya yang tidak pernah padam. Di bawah kepemimpinan mereka, piagam cahaya yang dulu ditandatangani di Masjid Al-Wadi diperbarui dan diperluas. Kini, piagam tersebut menjadi pedoman global, menginspirasi negara-negara lain untuk bekerja sama demi menjaga keadilan, lingkungan, dan perdamaian. Tantangan baru. Namun, perjalanan ini tidak tanpa hambatan. Sebuah kelompok yang menentang pesan cahaya mulai menyebarkan propaganda untuk memecah belah dunia. Mereka menggunakan teknologi untuk menciptakan kebohongan dan memanipulasi fakta, mencoba meredupkan pengaruh Palestina. Faris, dengan keahliannya, memimpin upaya untuk melawan propaganda ini. Ia menciptakan sistem kecerdasan buatan berbasis nilai-nilai etika yang dapat membedakan kebenaran dari kebohongan. Sistem ini menjadi alat penting dalam mempertahankan cahaya kebenaran di tengah kegelapan informasi palsu. Di sisi lain, Laila menghadapi ancaman fisik dalam misinya membawa perdamaian. Tetapi dengan keyakinannya yang teguh kepada Allah, ia terus maju, menginspirasi ribuan orang untuk berdiri bersamanya. Warisan yang terjaga. Pada suatu malam, Faris dan Laila berdiri di bawah lentera Menara Nur, merenungkan perjalanan mereka sejauh ini. Lentera itu bersinar lembut, seolah-olah menyampaikan pesan bahwa cahaya ini akan terus hidup selama ada yang menjaganya. Faris, kata Laila, kadang aku bertanya-tanya, apakah kita bisa benar-benar menjaga cahaya ini seperti Iskandar dan Safia? Faris tersenyum. Kita tidak perlu menjadi mereka, Laila. Kita hanya perlu menjadi diri kita sendiri, dengan keimanan yang sama. Cahaya ini bukan milik kita. Tugas kita hanya memastikan bahwa ia tetap bersinar. Di kejauhan, rakyat Palestina berkumpul untuk menyaksikan upacara tahunan Malam Nur, sebuah perayaan untuk mengenang perjuangan mereka menjaga cahaya. Lentera kecil dipegang oleh setiap orang, melambangkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjadi bagian dari cahaya itu. Dan malam itu, langit Palestina kembali dihiasi oleh cahaya aurora Al-Nur, sebuah pengingat bahwa perjuangan mereka tidak pernah sia-sia. Penutup, cahaya abadi. Generasi baru Palestina terus melanjutkan perjuangan dengan semangat yang sama. Dunia mulai melihat bahwa cahaya ini bukan hanya milik satu negeri,
tetapi milik semua yang beriman dan berjuang untuk kebenaran. Lentera di Menara Nur tetap bersinar, menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang yang dimulai dengan doa dan diakhiri dengan harapan. Cahaya itu terus menyala, menerangi jalan bagi generasi-generasi berikutnya yang akan membawa pesan Palestina ke seluruh penjuru dunia. Dan di hati setiap manusia yang tersentuh oleh cahaya itu, mereka tahu bahwa tugas mereka adalah melanjutkan amanah, menjaga cahaya tetap hidup, dan memastikan bahwa dunia selalu memiliki tempat untuk keadilan, iman, dan cinta. Tahun demi tahun berlalu, dan Palestina yang dipimpin oleh Faris dan Laila telah menjadi pusat harapan dunia. Teknologi, budaya, dan spiritualitas berpadu dalam harmoni, menciptakan masyarakat yang menjadi teladan global. Namun, dunia yang luas tetap menyimpan tantangan yang tidak terduga, termasuk ketidakadilan yang terus terjadi di tempat-tempat yang jauh dari tanah Palestina. Pada sebuah rapat besar di Masjid Al-Wadi, para pemimpin dunia berkumpul untuk membahas tantangan-tantangan yang dihadapi umat manusia. Dari kemiskinan, perubahan iklim, hingga konflik antar bangsa, dunia membutuhkan solusi yang tidak hanya berbasis logika, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Laila berdiri di tengah rapat, dengan suara yang penuh keyakinan. Palestina adalah negeri yang memahami arti perjuangan, penderitaan, dan kebangkitan. Sudah saatnya kita membawa pelajaran dari perjuangan kami untuk membantu mereka yang masih hidup dalam gelap. Cahaya ini bukan hanya milik kami, tetapi milik seluruh umat manusia. Para pemimpin dunia menyepakati inisiatif baru yang disebut Aliansi Nur Global, sebuah gerakan internasional untuk mengatasi masalah-masalah dunia dengan pendekatan berbasis iman, ilmu, dan kasih sayang. Palestina menjadi pusat koordinasi gerakan ini, mengirimkan tim ahli ke berbagai belahan dunia untuk membantu menciptakan solusi nyata bagi komunitas yang membutuhkan. Salah satu misi besar Aliansi Nur Global adalah membantu wilayah yang dilanda perang berkepanjangan di sebuah benua lain. Wilayah itu, yang disebut sebagai Tanah Bayangan, telah menjadi tempat perselisihan sengit selama puluhan tahun. Faris memimpin delegasi yang berisi para pakar teknologi dan diplomasi, sementara Laila memimpin misi kemanusiaan untuk membantu korban yang menderita. Namun, misi itu menghadapi rintangan besar. Kelompok-kelompok yang diuntungkan oleh konflik mencoba menghalangi upaya Aliansi Nur. Mereka menebarkan propaganda untuk mendiskreditkan Palestina dan gerakan globalnya. Dalam sebuah pertemuan darurat, Laila berbicara kepada timnya dengan penuh semangat. Kita tidak boleh mundur. Jika kita berhenti sekarang, maka cahaya yang kita bawa akan terhalang oleh bayangan kebencian dan ketakutan. Ingatlah, tugas kita adalah menyampaikan cahaya ini, meskipun harus melalui jalan yang paling gelap sekalipun. Saat konflik di Tanah Bayangan memuncak, sebuah peristiwa luar biasa terjadi. Dalam malam yang gelap, lentera-lentera kecil yang dibawa oleh tim Laila mulai menyala satu persatu. Penduduk lokal, yang awalnya ragu, mulai bergabung dalam misi tersebut, membawa lentera mereka sendiri sebagai simbol harapan. Fenomena ini menjadi momentum besar. Media global mulai meliput bagaimana cahaya kecil yang dimulai oleh Palestina mampu menginspirasi ribuan orang di Tanah Bayangan untuk bangkit dan memperjuangkan perdamaian. Cahaya ini bukan hanya simbol, ujar Laila dalam sebuah wawancara internasional. Ini adalah pengingat bahwa bahkan dalam kegelapan paling pekat, selalu ada harapan. Palestina adalah bukti bahwa cahaya itu tidak pernah padam. Misi di Tanah Bayangan menjadi katalisator bagi perubahan global.
Negara-negara yang sebelumnya saling bermusuhan mulai membuka dialog, terinspirasi oleh keberhasilan aliansi Nur. Teknologi yang dikembangkan oleh Faris menjadi alat penting dalam menyebarkan pesan-pesan damai dan mengatasi konflik dengan solusi berbasis data dan etika. Di Palestina, rakyat berkumpul untuk merayakan keberhasilan misi tersebut. Lentera di Menara Nur bersinar lebih terang dari biasanya, seolah-olah menyampaikan pesan bahwa perjuangan Palestina kini telah menjadi perjuangan seluruh umat manusia. Pada suatu malam, Faris dan Laila berdiri di puncak Bukit Nur, tempat yang menjadi saksi sejarah panjang perjuangan negeri itu. Lentera-lentera kecil yang dipegang rakyat Palestina membentuk lautan cahaya di bawah mereka. Faris, kata Laila dengan mata yang berkaca-kaca, kadang aku merasa kecil dibandingkan para pemimpin sebelum kita. Apakah kita benar-benar telah melakukan yang terbaik untuk menjaga cahaya ini? Faris menatap lentera-lentera itu dengan tenang. Laila, cahaya itu bukan tentang kita. Ini tentang semua orang yang percaya bahwa dunia bisa menjadi tempat yang lebih baik. Kita hanya bagian kecil dari perjalanan panjang ini. Di atas mereka, aurora Al-Nur kembali muncul di langit, seperti pelukan dari Sang Pencipta untuk mereka yang telah berjuang demi kebenaran. Cahaya Palestina kini telah menjadi cahaya dunia. Dari tanah Nur yang penuh berkah, pesan iman, keadilan, dan kasih sayang menyebar ke setiap sudut bumi. Generasi berikutnya kini memegang lentera itu, siap untuk melanjutkan perjalanan yang tidak pernah selesai. Dan di hati setiap manusia yang tersentuh oleh cahaya itu, mereka tahu bahwa tugas mereka adalah melanjutkan perjuangan, menjaga cahaya tetap hidup, dan memastikan dunia selalu memiliki tempat untuk harapan, iman, dan cinta. Demikian sahabat inspiratifku, kisah ini saya sajikan semoga bermanfaat, menambah literasi dan menginspiratif kehidupan kita untuk senantiasa berada dalam jalan kebaikan, kebenaran, keadilan, untuk seluruh umat manusia sebagai tugas kehidupan ilahi di alam dunia ini.